Melihat pasir api ilahi tiga warna benar-benar menyelimuti Qin Chen, ekstasi tak berujung langsung melonjak di hati Master Transcendent puncak setengah langkah ini. Dia menatap Qin Chen dengan mata berapi-api. Anda tahu, itu adalah harta karun luar angkasa yang transenden, dan ada pembuluh darah ilahi luar angkasa. Selain itu, jika aku bisa mendapatkan buah pola ilahi kehampaan di Fang Muling, bukankah aku memiliki kesempatan untuk langsung memasuki alam transenden? Memikirkan hal ini, napas orang ini tiba-tiba menjadi cepat, dan matanya menjadi lebih ganas. Nak, kesalahanmu adalah berdiri bersama wanita tertua dari Anyu Mansion. Siapapun yang berani melawan Dewa Yuan Dao akan mati. Ucap Master Transcendent puncak setengah langkah mencibir. Dia mengangkat tangannya yang besar, dan api pasir dan batu tiga warna yang menyelimuti Qin Chen melonjak dan jatuh dengan ganas ke arah Qin Chen. Dengan keras, api pasir dan batu yang tak berujung langsung menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Sisi dunia ini terus-menerus terdistorsi, dan semuanya terus-menerus dimusnahkan di bawah api pasir dan batu tiga warna. Anak ini sudah berakhir, ucap banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, dengan cibiran di bibir mereka. Menurut mereka, Qin Chen diselimuti pasir api ilahi tiga warna dan hampir pasti akan mati. Tapi tidak ada yang peduli dengan kematian Qin Chen, yang mereka pedulikan hanyalah harta karun di tubuh Qin Chen. Untuk sesaat, semua orang saling memandang dengan mata yang sangat berkedip-kedip. Melihat Master Transcendent puncak setengah langkah, mata mereka dingin dan tegas. Banyak orang bahkan mengambil langkah maju secara diam-diam, dan aura di tubuh mereka perlahan dan diam-diam berkumpul. Tidak ada yang percaya bahwa Qin Chen dapat selamat dari serangan pasir api ilahi tiga warna. Apa yang mereka pikirkan adalah bahwa begitu Qin Chen jatuh, pihak lain pasti akan mengambil urat ruang ilahi dan harta luar angkasa transendennya. Bagaimana kita bisa merebut harta karun ini? Pihak lain berada di bawah komando Dewa Yuan Dao. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka akan menyinggung Dewa Yuan Dao. Jika itu adalah hal lain, mereka akan menyerah sebanyak yang mereka katakan. Tapi betapa berharganya pembuluh darah ilahi luar angkasa dan harta karun luar angkasa transenden ini. Memikirkan hal ini, mata semua orang memancarkan jejak kekuatan jahat. Master Transcendent puncak setengah langkah yang menggunakan pasir api ilahi tiga warna juga merasakan atmosfer di sekitarnya. Dia mendengus dingin dan mendesak pasir api ilahi tiga warna untuk memusnahkan Qin Chen sambil waspada terhadap lingkungan sekitar. Namun pada saat ini, seseorang tiba-tiba menghembuskan napas pelan. Suaranya tidak keras, tapi langsung terdengar di telinga semua orang, menarik perhatian semua orang. Anak laki-laki itu telah diselimuti oleh pasir api ilahi tiga warna dan hampir pasti akan mati. Mengapa Dewi Linglong dan Nona Fang Muling tidak bereaksi sama sekali? Ucap seorang pria parubaya yang mengenakan jubah Konfusianisme tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berseru. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik, dan kemudian mereka semua tercengang. Memang benar, di kejauhan, Fang Muling dan Dewi Linglong menyaksikan tanpa daya saat Qin Chen diselimuti oleh sungai api dan pasir yang tak ada habisnya, tetapi tidak ada tanda-tanda keterkejutan di wajah mereka, dan bahkan tidak ada ekspresi panik sama sekali. Ini terlalu aneh. Apa yang terjadi? Haha, nyala api ini cukup menarik. Di tengah keraguan semua orang, tiba-tiba, tawa terdengar dari pasir api ilahi tiga warna, dan kemudian, sesosok tubuh perlahan muncul di tempat yang diselimuti api sungai pasir, dan berjalan keluar sedikit demi sedikit. Api pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tubuh sosok itu, seperti kerikil panas yang tak terhitung jumlahnya berderak di tubuhnya, namun tidak meninggalkan luka sedikit pun di tubuhnya, dan sosok itu bahkan mengangkat tangannya untuk mengambil beberapa jarahan. Api pasir dan batu yang bergerak diawasi dengan cermat, seolah-olah mereka sedang mempelajari pasir api ilahi tiga rasa. Pemandangan seperti itu membuat semua orang terbelalak dan tercengang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana ini mungkin? Gumam Master Transcendent puncak setengah langkah meraung dengan marah, penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Pasir api ilahi tiga warna adalah senjata ajaib Transcendent semu. Ini sangat kuat sehingga Master Transcendent setengah langkah biasa akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Bahkan Master Transcendent setengah langkah terbaik pun mungkin tidak dapat menahannya. Tidak mungkin, matilah untukku.
Teriak Master Transcendent puncak setengah langkah meraung dengan ganas, dan dengan keras, kekuatan asal melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, api sungai pasir 3 warna membubung tertiup angin. Dalam sekejap, ia melonjak hampir 2 kali lipat, dan sekali lagi menyelimuti Qin Chen. Api pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Qin Chen, segera mengeluarkan suara yang keras. Namun, tidak peduli bagaimana api pasir dan batu ini mengikis Qin Chen, mereka tidak dapat menembus tubuh Qin Chen sama sekali, seolah-olah dia terjebak di dunia yang unik. Apakah ini seranganmu? Aku sangat kecewa. Di tengah api pasir dan batu, Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Alasan kenapa dia tidak segera mengambil tindakan adalah untuk mengetahui seberapa kuat serangan dari apa yang disebut senjata harta karun transenden semu ini. Bagaimanapun, itu disebut senjata harta karun detasemen semu, yang berarti setidaknya dekat dengan serangan detasemen. Namun ketika Qin Chen benar-benar merasakannya, dia sedikit kecewa. Ini, sepertinya tidak lebih dari itu. Jika Anda tidak memiliki serangan yang lebih kuat, maka saya akan mengambil tindakan, kata Qin Chen dengan ringan dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Api sungai pasir yang seperti belalang menyapu di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa badai api. Melihat Qin Chen berjalan selangkah demi selangkah di dalam api sungai pasir, Master Transcendent puncak setengah langkah benar-benar ketakutan. Dia melangkah mundur terus-menerus, seolah-olah dia telah melihat hantu, dan tubuhnya terhuyung. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya di hadapannya. Bagaimana pasir api 3 warna miliknya tidak membahayakan anak itu sama sekali. Sepertinya kamu tidak memiliki cara yang lebih kuat. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dan begitu dia selesai berbicara, Qin Chen meninju. Qin Chen langsung mengintegrasikan kekuatan magis spasialnya ke dalam pukulan ini. Kekosongan di depan meledak dalam sekejap, dan sungai pasir api 3 warna seperti badai meledak berkeping-keping dalam sekejap di bawah pukulan Qin Chen. Itu sangat dahsyat sehingga tidak mampu menahan pukulan Qin Chen sama sekali. Badai pecah. Tinju Qin Chen menyerang dengan kuat, dan kekuatan tinju kehampaan segera berubah menjadi kekuatan pembunuh dan tersapu. Wajah Master Transcendent puncak setengah langkah yang berada di tengah kekuatan pembunuh yang mengerikan ini tiba-tiba berubah drastis. Master Transcendent puncak setengah langkah tampak ngeri. Pada saat ini, rambut di tubuhnya berdiri, dan dia merasa seperti akan terkoyak di tempat. Ketika dia melihat bahwa Qin Chen dapat menahan pasir api ilahi 3 warna, dia sudah menduga bahwa Qin Chen luar biasa, tetapi ketika Qin Chen benar-benar mengambil tindakan, dia menyadari betapa mengerikannya hal luar biasa ini. Menghadapi kekuatan mematikan yang mengerikan dari tinju luar angkasa, dia seperti perahu kayu kecil di tengah ombak yang marah, bahkan tanpa kekuatan untuk melawan. Sialan, dia berteriak kaget dan marah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengaktifkan pasir api 3 warna lebih gila lagi, membentuk pusaran 3 warna yang mengerikan dalam upaya untuk menahan serangan Qin Chen. Pada saat yang sama, sosoknya juga mundur dengan cepat, menghindari jangkauan serangan pukulan Qin Chen. Namun, cahaya tinju Qin Chen terlalu cepat, dan dia sudah berada di depannya dalam sekejap. Ada ledakan di seluruh langit, dan tinju luar angkasa Qin Chen menghantam pusaran yang dibentuk oleh sungai pasir api 3 warna, dan meledakkan sungai pasir api 3 warna dalam sekejap. Dengan letupan, pukulan Qin Chen menghantam sungai pasir api 3 warna yang tak berujung dan langsung mengenai dada Master Transcendent puncak setengah langkah. Tidak, teriak Master Transcendent puncak setengah langkah hanya punya waktu untuk mengeluarkan raungan yang melengking sebelum dia merasakan kekuatan ruang yang tak berujung dan mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya. Ada suara berderak di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya perlahan terkoyak, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan dipotong terus-menerus, sehingga mustahil baginya untuk memulihkan tubuhnya. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Hukum antariksa ini sangat mengerikan, lebih mengerikan dari semua hukum antariksa yang pernah dia lihat sebelumnya. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah perasaan yang diberikan oleh hukum antariksa ini sangat mirip dengan kekuatan ruang di alam rahasia Guiksu ini, yang berasal dari sumber yang sama. Kamu sebenarnya telah menguasai hukum tata ruang alam rahasia Guiksu. Bagaimana mungkin? Apakah kamu menelan buah pola ilahi kehampaan? Tidak.
Bahkan jika kamu menelan buah pola ilahi kehampaan, kamu tidak mungkin dapat menguasai hukum ruang di dalamnya dalam waktu sesingkat itu. Tidak mungkin, ucap Master Transcendent Puncak setengah langkah menunjukkan ekspresi putus asa, dan kesadarannya terus meraung, tetapi dia tidak dapat menghentikan tubuhnya agar tidak runtuh sedikit demi sedikit. Ketika suara fragmentasi yang mengerikan bergema di benaknya, Master Transcendent Puncak setengah langkah benar-benar putus asa. Dia tahu bahwa dia sudah tamat. Lautan kesadaran terkoyak, dan tidak ada orang lain yang bisa mendengar suara mengerikan di dalam. Hanya dia yang tahu betapa mengerikannya penyiksaan itu. Retakan panjang muncul di lautan kesadarannya, dan kekuatan ruang terus melahap lautan kesadarannya. Lautan kesadarannya terpotong-potong, dan lautan kesadarannya terkoyak, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan magisnya. Pusaran air yang kuat dari pasir api ilahi 3 warna segera melambat, tidak menyisakan ruang untuk pertahanan, apalagi menyerang. Pada akhirnya, cahaya tinju Qin Chen benar-benar menyelimuti dirinya, benar-benar memusnahkannya dalam kehampaan. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sesaat. Hanya dalam satu napas, Qin Chen membunuh seorang Master Transcendent Puncak setengah langkah dengan satu pukulan, membunuhnya sepenuhnya. Raungan dan lautan api dan pasir menghilang. Ketika orang lain melihat dengan jelas, hanya ada genangan darah di tanah yang ditinggalkan oleh Master Transcendent Puncak setengah langkah. Tidak hanya dia tidak meninggalkan tubuhnya, bahkan harta karun luar angkasanya dan pasir api ilahi 3 warna pun tidak tertinggal, dan telah dikumpulkan oleh Qin Chen. Beberapa Master Transcendent setengah langkah yang tadinya samar-samar akan mengepung mereka sekarang semuanya mundur ketakutan. Master Transcendent Puncak setengah langkah yang menyerang Qin Chen sebelumnya sama sekali bukan orang tak dikenal di lembah ini. Karena Dewa Yuandao menahannya tetap tinggal di sini, jelas bahwa Dewa Yuandao yakin dia bisa tinggal di tempat itu. Faktanya, sebelum Qin Chen datang, dia memang mengendalikan situasi. Tidak ada yang berani melanggar otoritasnya, bukan hanya karena mereka takut pada Dewa Yuandao, tetapi juga karena mereka takut dengan kekuatan orang tersebut. Tapi sekarang, master seperti itu dibunuh oleh Qin Chen dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut atau takut? Tiba-tiba, banyak master di lembah yang masih mengamati Qin Chen mundur satu demi satu, tidak berani menunjukkan permusuhan sedikit pun terhadap Qin Chen. Dengan cara dan kekuatan seperti itu, jika ada di antara mereka yang berani menyerang pasti akan mati. Tetapi memikirkan tentang pembuluh darah ilahi spasial yang telah disingkirkan Qin Chen sebelumnya, banyak orang ragu-ragu lagi. Haruskah harta karun terbaik diberikan seperti ini? Apakah kalian ingin mengambil tindakan terhadapku? Ucap Qin Chen melirik orang-orang di sekitarnya, dan tiba-tiba semua orang mundur, wajah mereka menjadi pucat. Apa yang kamu takutkan? Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia hanyalah satu orang. Dengan begitu banyak orang di sini yang bergabung, apakah kita masih takut tidak akan berhasil? Jika kita membunuhnya, kita dapat berbagi harta karun di orang ini secara merata. Ucap salah satu dari mereka mengedipkan matanya dengan sikap acuh tak acuh, dan bahkan mencoba menyemangati yang lain. Tapi dia baru saja selesai berbicara. Qin Chen tiba-tiba mengambil tindakan, dan dalam sekejap, energi pedang yang menakjubkan muncul di langit dan bumi, dalam sekejap, menembus alis pria itu dan memakukan jiwanya. Kamu, ucap pria ini tampak ngeri. Dia sudah merasakan serangan Qin Chen sebelumnya, dan bahkan melihat energi pedang datang, tetapi dia tidak bisa menghindari pedang Qin Chen sama sekali. Pedang ini sepertinya menembus kehampaan, dan membuat orang tidak memiliki perlawanan. Saya adalah wilayah bintang langit utara. Ucap pria itu berbicara dengan tergesa-gesa, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen mengangkat tangannya, dan dengan letupan, jiwa pria itu langsung terbunuh oleh energi pedang Qin Chen, dan dia mati di tempat. Aura transenden setengah langkah yang bergulir melonjak dan perlahan menghilang antara langit dan bumi. Apakah ada orang lain yang mau berurusan dengan tuan muda ini? Ucap Qin Chen menyingkirkan harta luar angkasa dan senjata ajaib orang ini, lalu berbalik dan memandang yang lain dengan acuh tak acuh. Tidak, Tuan, Anda bercanda. Kami tidak berani berurusan dengan Anda, tuanku. Benar? Kedua orang itu tidak mengetahui ketinggian dunia sebelumnya, jadi mereka pantas mati. Ucap semua orang buru-buru berkata dengan ngeri,
semuanya tampak ketakutan. Pada saat ini, seorang pria transenden setengah langkah tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berkata, "Semuanya, saya akan pergi terlebih dulu." Jelas, dia tidak ingin menyinggung Qin Chen, juga tidak ingin tetap berada di tengah-tengah benar dan salah. Vena ilahi luar angkasa dan keluarga Tuoba menghargai hal-hal baik, tetapi tidak peduli seberapa bagusnya itu, mereka harus melakukannya dengan nyawa mereka. Namun, dia baru saja selesai mengatakan ini dan sebelum dia pergi, dia mendengar Qin Chen berkata, "Tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Saya masih ingin mengatakan sesuatu kepada Anda." Wajah pria transenden setengah langkah ini tiba-tiba berubah drastis. Qin Chen sebenarnya ingin mempertahankannya. Bagaimana hal baik bisa terjadi? Tapi dia tidak pernah menggerakkan langkahnya lagi. Dia telah melihat betapa mengerikannya Qin Chen. Begitu Qin Chen menyerangnya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Sangat bagus, ucap Qin Chen memandang semua orang, dan kemudian berkata lagi, "Sekarang, bisakah ada di antara kalian yang memberitahuku apa yang terjadi di sini sebelumnya? Kemana perginya Dewa Yuandao dan yang lainnya?" Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju dan berbicara lebih dulu. Mata Qin Chen tertuju pada orang yang pergi sebelumnya, dan dia berkata dengan tenang, "Bicaralah dulu." "Saya," ucap pria itu dilanda kepanikan. Pada saat ini, dia sudah menyesal mengambil inisiatif. Tetapi saat ini, dia tidak punya cara lain. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, itu mungkin bisa membunuhnya dalam sekejap. Dia hanya bisa menjawab dan melangkah maju. Saat dia hendak menjawab, dia disela oleh Qin Chen. "Tunggu sebentar." Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan pola formasi langsung muncul, dengan cepat menutupi keduanya. "Saya akan menanyakan semuanya satu per satu nanti. Jika Anda menemukan ada orang yang mengatakan sesuatu yang berbeda dan menipu saya, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Setelah mengatakan ini, Qin Chen menutup formasi dan berkata kepada pria itu, "Kamu bisa mengatakannya sekarang." Pria itu tiba-tiba tertawa getir dan mulai menjelaskan dari awal. Setelah Nona Fang Muling pergi, Raja Dangmo langsung menggunakan semacam teknik rahasia untuk memberi lebih banyak waktu bagi Nona Fang Muling. Ini untuk menghentikan Dewa Yuandao dan pria kuat klan kegelapan untuk melampaui batas. Namun, oleh karena itu dia terluka parah dan hampir mati terjebak di sini. Untungnya, pada saat kritis terakhir, Raja Dangmo menggunakan guntur pemusnahan yang gelap untuk menerobos jebakan yang dibuat oleh Dewa Yuandao, dan dia bisa pergi, jika tidak, dia akan mati. Saat pria itu menjelaskan, dia diam-diam melihat ke arah Qin Chen. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa Qin Chen seharusnya berhubungan dengan An Yu Mansion. "Apa yang terjadi selanjutnya?" tanya Qin Chen dengan ringan. Pria itu melanjutkan, "Setelah menggunakan guntur gelap nirwana untuk mematahkan belenggu, Raja Dangmo sudah terluka parah, jadi dia tidak mengejar kemenangan, tetapi segera melarikan diri. Agar tidak meninggalkan masalah di masa depan, Dewa Yuandao dan detasemen klan kegelapan memimpin orang-orang untuk mengejarnya sepanjang jalan, dan meninggalkan orang sebelumnya untuk berjaga di sini sampai Raja Tiangang dan Nona Fang Muling kembali. Tentu saja, ada alasan lain untuk mengawasi di tempat ini untuk mencegah harta karun diambil oleh kami." Berbicara tentang ini, wajah pria itu menunjukkan sedikit kemarahan, dan dia jelas tidak puas dengan tindakan Dewa Yuandao dan yang lainnya. Namun, tidak ada yang mengira bahwa memang ada Vena ilahi luar angkasa di bawah pohon buah pola ilahi kehampaan. Sangat disayangkan bahwa kekuatan kehampaan di sekitar pohon buah pola ilahi kehampaan menghalangi semua orang untuk menjelajah. Jika tidak, mereka akan mengambil Vena ilahi luar angkasa jauh sebelum Qin Chen datang. "Oke, kamu keluar dulu. Setelah aku selesai bertanya pada yang lain, kamu boleh pergi." Setelah Qin Chen akhirnya menanyakan arah Raja Dangmo dan kepergian mereka, dia membuka pola formasi dan membiarkan pihak lain keluar terlebih dahulu. Setelah bertanya, Qin Chen mengerti apa yang terjadi. Fang Muling benar-benar memiliki konflik dengan pria kuat transenden klan gelap, yang menyebabkan pria kuat transenden klan gelap bergabung dengan Dewa Yuandao untuk menghadapi Fang Muling. Tentu saja, ada juga tujuan dari pria kuat transenden klan gelap, dia ingin memiliki hubungan baik dengan keluarga Tuoba. Tentu saja, yang paling dikhawatirkan Qin Chen adalah sisa buah pola ilahi kehampaan,
Dewa Yuandao dan datasemen klan kegelapan masing-masing mendapat 3. Ini merepotkan. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Meskipun tingkat kultivasinya telah membuat terobosan yang menakjubkan, dia tidak yakin bahwa dia akan menjadi lawan dari orang kuat transenden. Namun, dia harus mendapatkan buah pola ilahi kehampaan, karena buah inilah yang menjadi kunci terobosannya. Sepertinya Raja Dangmo belum bisa mati. Kalau tidak, meskipun aku memiliki terobosan dalam kekuatan tetapi belum pernah melangkah ke transenden, aku pasti akan berada dalam bahaya setelah aku terjebak oleh Dewa Yuandao dan datasemen klan kegelapan. Pikiran Qin Chen melonjak. Kita harus menemukan jalan. Merupakan temperamen Qin Chen untuk membuat rencana sebelum mengambil tindakan. Selanjutnya, Qin Chen bertanya kepada beberapa orang lagi dan menemukan bahwa cerita mereka pada dasarnya sama, jadi dia hanya bisa mengangguk. Sepertinya tidak ada seorang pun yang berbohong padaku. Oke, semuanya boleh pergi. Ucap Qin Chen kemudian memandang semua orang. Di lembah, semua orang menghela nafas lega, dan beberapa dari mereka dengan cepat terbang dan segera pergi dari sini, jelas tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Namun masih ada beberapa orang yang tetap tinggal, karena Qin Chen bersedia melepaskan mereka dan jelas tidak akan membunuh mereka, apa yang mereka takuti. Qin Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saat ini, Fang Muling melangkah maju dan bertanya. Aku sudah bertanya dengan jelas. Raja Dangmo mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari sini sebelumnya, dan Dewa Yuandao dan datasemen klan kegelapan mengejarnya. Dalam hal ini, kita tidak bisa berdiam diri. Mari kita menyusul dan melihat-lihat. Lagi pula, Raja Dangmo bisa dianggap melawan musuh untukku. Mendengar ini, Dewi Linglong dan Fang Muling sama-sama memandang Qin Chen dengan heran. Mereka datang ke sini hanya untuk melihat bagaimana keadaan Tuan Dangmo. Sekarang Tuan Dangmo jelas terluka parah dan melarikan diri, tetapi Qin Chen masih berani mengejar. Semangat macam apa ini? Tapi ada 2 Master Transcendent di depan bukan? Orang lain mungkin akan menghindarinya. Mata kedua orang itu berubah ketika mereka melihat ke arah Qin Chen. Mereka merasa bahwa Qin Chen sangat tinggi. Di dunia ini, ada banyak orang yang bisa mengucapkan kata-kata besar, tapi mereka yang benar-benar bisa mencocokkan perkataannya dengan perbuatannya sangatlah jarang. Ayo pergi. Tentu saja, Qin Chen tidak tahu apa yang mereka berdua pikirkan. Sambil bergoyang, dia dengan cepat menghilang di sini bersama Dewi Linglong dan Fang Muling, terbang menuju ke arah di mana Raja Dangmo melarikan diri seperti yang dikatakan orang-orang itu sebelumnya. Melihat Qin Chen pergi, semua orang yang hadir menghela nafas lega dan tampak ngeri. Arah yang dituju orang ini adalah arah kemana Lord Dangmo dan yang lainnya pergi. Mungkinkah orang ini masih ingin menyelamatkan Lord Dangmo? Ucap seseorang berkata dengan heran. Bukan tidak mungkin. Dengan kekuatan orang ini, aku khawatir dia benar-benar bisa bersaing dengan Master Transcendent bukan? Membunuh Master Transcendent puncak setengah langkah dengan satu gerakan. Kekuatan seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Ucap orang lain mengangguk.